Halo teman-teman, kembali lagi di channel Lintas Kota Dingin. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang yang namanya penyiraman yang berkaitan dengan media tanam, kelembapan tanah, serta kita bakalan belajar juga tentang yang namanya pemupukan pada tanaman begonia khususnya teman-teman. Jadinya kalau teman-teman punya masalah yang tentang yang namanya penyiraman dan penggunaan pupuk, saya sarankan teman-teman tonton video ini sampai akhir agar bisa langsung teman-teman terapkan ilmu yang saya beri ini. Kita bahas yang pertama, yaitu tentang penyiraman teman-teman. Terkhusus pada tanaman begonia. Saya sering memberitahu bahwa untuk tanaman begonia sendiri, media tanamnya harus selalu lembab, Tetapi untuk lebih fokusnya lagi adalah beberapa jenis begonia seperti begonia polkadot, begonia red vanta ini dia memiliki dua tipe tentang penyiraman teman-teman. Dalam artian bahwa untuk begonia polkadot dia lebih tahan jikalau keadaan media tanamnya dia sangat basah ataupun becek teman-teman. Karena memang struktur batangnya dia batang yang tumbuh ke atas dan padat gitu. Jadinya biasanya begonia yang struktur batangnya seperti itu, dia tahan terhadap keadaan media tanam yang sangat-sangat basah ataupun lembab. Tetapi dalam artian jangka waktu kelembapan ataupun beceknya media tanam itu dia tidak terlalu lama gitu. Lalu selanjutnya adalah seperti begonia pink beauty, pink legacy ini, red vanta yang seperti saya bilang tadi, yang berbonggol-bonggol satu. Biasanya untuk kadar kelembapan tanahnya teman-teman harus jaga, karena biasanya untuk jenis begonia ini dia sangat rentan untuk terserang penyakit busuk pangkal. Jadinya itu adalah pembeda tentang kelembapannya. Ataupun dalam pengertian singkatnya adalah kalau jenis-jenis begonia rex seperti ini, dia itu kalau teman-teman melakukan penyiraman 3 hari sekali, dia bisa-bisa aja gitu, dia sangat cocok. Sedangkan kalau teman-teman rutin melakukan penyiraman pada jenis begonia yang seperti ini, dia mudah banget terserang penyakit busuk akar ataupun busuk bonggol. Sedangkan untuk begonia yang berbatang padat seperti ini, seperti begonia polkadot ini, dia lebih tahan terhadap air. Jadinya teman-teman terkadang melakukan penyiraman 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali, dia lebih tahan terhadap kapasitas airnya gitu. Ataupun memang keadaan areal teman-teman di sana sangat tinggi curah hujannya, begonia polkadot ini lebih tahan untuk tentang kandungan air dalam media tanamnya gitu. Jadinya itu adalah tentang pengertian penyiramannya. Lalu untuk siklus waktu penyiramannya ataupun rentan waktu penyiramannya adalah, kalau saya pribadi saya selalu melakukan penyiraman tanaman pada pagi hari. Kenapa pagi hari? Karena proses dari pagi sampai dengan sore harinya kadar air itu bisa lebih cepat menguap teman-teman, daripada teman-teman melakukan penyiraman pada sore hari. Yang kita khawatirkan adalah penguapan tidak secepat pagi ke sore, yang diakibatkan nantinya media tanam ini terlalu basah, yang dikhawatirkan nanti bisa membawa penyakit gitu. Jadi saran saya adalah teman-teman lakukan penyiraman pada pagi hari gitu. Selanjutnya adalah tentang pemberian pupuk. Kemarin saya sudah buat ulasan juga tentang pemberian pupuk kimianya untuk menyuburkan tanamannya. Lalu sekarang fokus kita adalah tentang pemberian pupuk organiknya, yang tujuannya adalah untuk membuat media tanam di mana bakteri baik pada media tanam itu berkembang dengan baik, yang nantinya bakalan menunjang pertumbuhan tanaman yang akan jauh lebih baik teman-teman gitu. Kebetulan sendiri ini adalah pupuk racikan saya. Bahan dasarnya memang pupuk kandang kotoran ayam yang saya fermentasi. Yang kita ketahui adalah pupuk kandang ayam itu biasanya adalah pupuk yang paling tinggi kandungan nitrogennya dibandingkan dengan pupuk kandang-kandang yang lain gitu. Jadinya sangat bagus untuk pertumbuhan daun. Ini pupuk organiknya sendiri teman-teman bisa buat ataupun bisa dapatkan di toko-toko pertanian juga, ataupun bisa langsung order di Shopee kita, ada pupuk organik. Ini saya gunakan ke semua jenis tanaman teman-teman, karena memang untuk sasarannya adalah tentang
pemperbaikan ataupun membuat media tanam menjadi subur gitu. Jadinya teman-teman harus bisa bedakan bahwa kalau tanamannya bagus, pasti media tanamnya juga bagus gitu. Kalau media tanamnya bagus, pasti tanamannya juga bagus. Jadinya itu adalah komponen yang teman-teman nggak bisa pisahkan. Selanjutnya adalah tentang pupuk organik ini. Kalau teman-teman pahami adalah pupuk organik ini ada sifatnya bisa disemprotkan ke daun dan ada juga yang bisa langsung disiram ke media tanam. Tetapi saya sarankan selalu adalah teman-teman siram aja ke media tanam. Kenapa media tanam? Karena saya rasa untuk bakteri tanah lebih cepat menyerap unsur hara ini dibandingkan teman-teman semprotkan ke daun gitu. Jadinya kalau ke daun dia otomatis jadi makanan si tanaman. Sedangkan untuk fokusnya sendiri adalah untuk mencari makanan, adanya itu unsur hara itu paling banyak diserap di media tanamnya gitu. Untuk aplikasinya sendiri, kalau saya pribadi, apalagi racikan saya biasanya saya siramkan lagi. Itu kembali lagi ke proses yang di awal tadi, dimana untuk penggunaan pupuk organik sendiri, saya itu kalau sampai hari ini memang kalau ada stok saya biasanya lakukan penyiramannya dengan rutin teman-teman. Contohnya seperti tanaman begonia, saya lakukan penyiraman pupuk organik ini 2 kali seminggu gitu. Tetapi untuk menghemat biaya juga, saya lakukan dia hanya sebulan gitu. Dalam 1 minggu saya lakukan 2 kali penyiraman, lalu saya berhentikan lagi sebulan, lalu saya ulangi lagi gitu. Untuk dosisnya sendiri, kalau saya pupuk racikan saya pribadi seperti ini untuk 5 liter air gitu. Karena semua isi dalam racikannya ini adalah dia full konsentrasinya tinggi gitu. Jadinya bisa dilarutkan dalam 5 liter air. Penggunanya juga teman-teman nggak usah tergesa-gesa kalau misalnya sudah dilarutkan dalam 5 liter air ini. Malahan kalau bahan organik itu kalau teman-teman larutkan dalam air dan ditambahkan dengan molase ataupun gula, itu bakterinya bakalan lebih banyak teman-teman. Jadinya teman-teman bisa selalu menyediakan stok untuk pupuk organik teman-teman gitu. Untuk penyiramannya sendiri, kalau pupuk organik dia nggak ada masalah, mau kena daun juga nggak masalah, mau kena bonggol juga nggak masalah. Karena sifat organik pada pupuk yang seperti ini, dia itu lambat diserap oleh tanaman gitu. Karena dia memang kita ketahui bahwa terkadang memang kandungan organik dalam pupuk organik kita nggak bisa kita ketahui berapa nilainya. Sedangkan kalau dengan pupuk kimia sudah terjelas bahwa contohnya seperti NPK, kita ketahui bahwa N-nya berapa, P-nya berapa, K-nya berapa gitu. Jadinya kalau saya pribadi pengguna pupuk organik tidak bersifat meracuni media tanam. Kecuali dengan alasan bahwa teman-teman ini adalah konsentrasinya tinggi, lalu teman-teman siramkan full semua ke media tanamnya gitu. Teman-teman nggak ikuti dosis rekomendasi. Jadi biasanya itu bakalan tanamannya mudah layu karena kelebihan dosis gitu. Mungkin itu adalah penjelasan saya tentang singkatnya aja nih, tentang penyiramannya. Mungkin itu adalah depan-depannya aja. Saya harap teman-teman bisa pahami dulu. Nanti bakalan kita buat juga ke video selanjutnya tentang bagaimana praktek langsungnya. Kenapa saya nggak buat langsung prakteknya? Saya harapkan teman-teman pahami dulu tentang penyiraman dan penggunaan pupuk organiknya gitu. Jadinya teman-teman silahkan subscribe agar nanti di part 2 kita bisa lanjut lagi tentang pembelajaran hari ini gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.